Tentunya sentimennya sangat positif ya karena, akhirnya indeks kita bisa memberikan kinerja yang cukup baik karena, memang selama ini blue chip-nya kan mengalami banyak tekanan dari, asing, menjual holding mereka dari pasar saham Indonesia, lalu tekanan dari pandemi, tekanan dari, pertumbuhan ekonomi yang, terkena dampak negatif karena dampak dari restriction. Nah, hal-hal ini, sentimen negatif ini mulai hilang sudah, karena kita pun sekarang sudah bersiap-siap untuk setelah memasuki masa pandemi menuju new normal, sekarang menuju ke normal kembali, itu akan membantu pemulihan ekonomi kita di tahun ini. Jadi memang kalau saya lihat, sentimen positif di IHSG ini, hopefully akan terus terjaga hingga akhir tahun ini. Oke, dan ini tentunya menjadi satu berkah ya untuk Indonesia sebagai penghasil dari tadi komoditas-komoditas yang harganya juga tengah tinggi. Tapi ini menarik ya kalau kita lihat kan biasanya memang dengan kondisi ketidakpastian global, ini biasanya kalau kita berkaca dari pengalaman ini para investor cenderung mengamankan dananya di aset-aset yang lebih minim resiko. Tapi ini rupanya tampaknya justru cukup percaya diri ya untuk di sektor saham ataupun juga di pasar modal Indonesia begitu. Nah, menurut Anda sendiri sebetulnya seberapa jauh sih laggingnya juga kita Indonesia dengan negara-negara lainnya atau mungkin juga dengan emerging market lainnya? Secara valuasi menurut Oke, Anda? memang iya, secara valuasi kita sangat lagging ya. Kalau kita lihat sebenarnya tahun lalu itu kan banyak kinerja di luar itu yang memberikan double digit return, kecuali memang negara Tiongkok ya, karena negara Tiongkok sudah terkena dampak negatif dari intervensi atau regulasi dari pemerintah. Jadi kinerja sahamnya memang kurang baik, tetapi rata-rata pasar saham seperti India, pasar saham Amerika itu masih memberikan kinerja yang sangat baik begitu. Dan kalau kita lihat memang IHSG kita membukukan kinerja tahun lalu itu sangat baik 10%. Tetapi itu didorong oleh saham-saham yang kapitalisasi rendah atau kapitalisasi kecil menengah begitu ya. Saham blue chipnya sendiri itu masih terdepresiasi. Makanya kalau kita lihat indeks blue chip seperti IDX 80 itu sebenarnya minus 3% tahun lalu. LQ45 juga di angka minus begitu. Jadi blue chip kita itu di tahun ini berangkat dari level yang lebih murah ketimbang di awal tahun 2021. Jadi memang blue chip kita itu terutama sangat lagging performance-nya terhadap kinerja blue chip di pasar saham global. Dan valuasinya pun sangat menarik ya. Jadi Menarik ya, artinya tadi ada impact-nya juga begitu dari investor retail yang tampaknya juga transaksinya sudah mulai berkurang begitu seiring dengan aktivitas yang sudah mulai meningkat lagi. Ini menarik kalau kita lihat memang fenomenanya ya. Tapi yang menarik juga adalah dari segi sektoralnya sendiri. Menurut Anda di tengah kondisi seperti ini, di tengah tadi ya kenaikan harga komoditas yang diikuti juga dengan kenaikan harga dari emiten-emiten yang bergerak di sektor tersebut, ini kira-kira sektor apa saja sih yang menarik untuk di sepanjang tahun 2022 ini? oke, yang akan kita hadapi itu adalah just a matter of time itu inflasi akan naik ya. Memang dengan adanya harga-harga yang dikontrol oleh pemerintah, administered prices-nya dijaga, itu menyebabkan inflasi Indonesia itu tidak secepat itu kenaikannya dibandingkan negara yang lain yang langsung berdampak gitu ya, seperti harga BBM, harga listrik, itu kan immediately pass through ke konsumen sehingga inflasi mereka langsung mengalami lonjakan ya. Sedangkan kalau di Indonesia itu kan memang harus diatur ya untuk mengatur daya beli sehingga inflasi kita itu cenderung naik tapi naiknya akan lebih perlahan dibandingkan negara lain dan tentunya kita harus mengantisipasi sektor-sektor yang pertama bisa diuntungkan jika ada tren kenaikan inflasi jangka panjang. Dan yang kedua sektor yang kemungkinan tentunya kalau inflasi naik ada ancang-ancang dari central bank, baik itu global malah tekanannya lebih tinggi ya karena inflasi mereka tinggi jadi mereka harus menaikkan suku bunga lebih signifikan. Sedangkan di Indonesia juga kemungkinan itu ada gitu bahwa BI itu juga harus melakukan adjustment di suku bunganya tergantung tingkat inflasi kita itu seberapa besar dan juga tergantung dari nilai tukar kita ya. Kalau nilai tukar rupiah kita terjaga tentunya keharusan BI untuk melakukan kenaikan suku bunga itu lebih kecil, tapi trennya sih akan ada pressure untuk naik gitu. Jadi sektor yang diuntungkan dengan kenaikan suku bunga itu seperti perbankan yang mengalami likuiditas cukup besar sehingga mereka bisa mendapatkan
kenaikan suku bunga ini Oke. tidak berdampak negatif, itu tentunya akan positif. Dan tentunya sektor yang imun terhadap kenaikan inflasi, yaitu sektor yang ya bisa mem-pass through pressure dari cost mereka ke konsumen atau gradually itu akan lebih lebih terjaga ketimbang sektor-sektor yang terkena cost pressure-nya sangat tinggi ya.